Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Dalam video kali ini, saya akan membuat refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada Learning Management System atau LMS calon guru penggerak modul 1.1.A.4, yaitu mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran besar yang dilahirkan buah karya Ki Hajar Dewantara adalah mencetuskan semboyan Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat atau kemauan, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan, yang saat ini menjadi inspirasi besar bagi seorang guru dalam dunia pendidikan. Perkenalkan, sebagai fasilitator ada Ibu Eli Salatun Khodaria, sebagai pengajar praktik Bapak Denny Rohandi dari SMA Negeri 1 Taman Sari, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 4 Dewi Apriani dari SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini dicerminkan pada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Dan yang terakhir, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah saya terapkan sebagai pengajar dan di sekolah saya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menuliskan 6 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah menuntun kodrat anak. Kodrat anak di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah laku. Yang kedua adalah merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi mampu bersandar atas kekuatan diri sendiri. Berpihak pada anak, berpihak pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih kepada anak-anak adalah cinta kasih tak terbatas. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berikutnya adalah budi pekerti atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang berikutnya adalah kodrat anak adalah bermain. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang terakhir adalah bahwa anak bukan tabula rasa. Mengembangkan tingkah laku anak sesuai dengan kekuatan konteks sosiokultural. Contoh dalam budaya Jawa Barat yaitu ada niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, dan niti jadi. Sajatining ngahurip. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya adalah konten pengetahuan. Konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman sendirinya. Yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai
keselarasan dan keseimbangan hidup supaya harmoni. Lalu yang berikutnya, belajar sambil bermain. Pembelajaran yang dilakukan melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah berpihak kepada murid yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu yang berikutnya adalah merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah tidak ada paksaan dan ancaman dalam belajar. Agar terwujud pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang perlu dilakukan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah, sini saya menuliskan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang pertama, memberi keteladanan. Saya akan berusaha untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik saya. Saya akan meningkatkan perilaku keteladanan saya dan kedisiplinan waktu dalam memberikan pelayanan kepada siswa sebagai suri tauladan. Lalu yang berikutnya adalah memperkokoh pendidikan karakter. Memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Lalu yang berikutnya adalah berinteraksi. Pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya adalah berkomunikasi. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu guna mengembangkan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan diantaranya adalah yang pertama, kedisiplinan. Saya sudah berusaha mendisiplinkan waktu dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik sebagai wujud keteladanan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, berdoa dan mendoakan. Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mendoakan peserta didik yang tidak hadir karena sakit agar lekas sembuh dan bisa bergabung kembali mengikuti pembelajaran sebagai pembentukan kebiasaan dalam pembinaan karakter peserta didik. Yang berikutnya adalah berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator saja. Di beberapa pelajaran, saya sudah menerapkan bahwa pembelajaran adalah berpusat pada peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah memberikan stimulus atau rangsangan. Berdiskusi dan mencari literasi dari berbagai sumber belajar dalam mengerjakan atau memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah komunikasi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan hasil temuannya dari hasil diskusinya tentunya. Yang terakhir adalah peserta didik bebas memilih cara mengeksplor kemampuannya secara audio, secara visual, baik secara teks atau secara kinestetis. Demikian refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas dari modul Learning Management System calon guru penggerak mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pepatah mengatakan, wahai pendidik, gantungkanlah masalah pribadimu di gagang pintu rumahmu ketika kau akan menemui murid-muridmu. Terima kasih, guru belajar, bergerak, dan berbagi untuk negeri demi peserta didik kita tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.